Jamur-jamurnya udah menutupi si kedelai hitamnya. Tapi baunya tuh kenceng ya, bau-bau fermentasi. Ternyata ini yang bikin rumit karena harus diaduk. Nyiprat, 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 nyiprat. Iya, cara ini biar nggak nyiprat. Kecap manis. Untuk para pecinta kuliner pasti sudah tidak asing dengan penyedap makanan yang satu ini. Bahkan tidak hanya pelengkap, bumbu dapur dengan tekstur kental dan manis ini juga menjadi bahan baku utama bagi beberapa masakan di Indonesia. Wah, kalau ngomongin si hitam manis ini, kecap manis memang tidak pernah akan ada habisnya. Mau dicampur soto, dicampur bakso, nasi goreng, bahkan jadi pemanis untuk gorengan juga bisa. Saya akan habiskan makanan ini dan setelah itu saya akan ajak Anda untuk melihat gimana caranya bikin kecap manis. Tada! Sekarang saya udah ada di salah satu produsen kecap yang ada di Jakarta Selatan. Ini mau diangkut dulu ya Bang ya, kedelainya ya. Ini kedelai lokal, kedelai hitam, kita akan bikin jadi kecap. Boleh Bang, dibantu? Siap. Oke, pagi-pagi udah nge-gym, 25 kilo. Proses pertama dimulai dari sini. Kedelai hitam yang diambil dari petani kedelai di Solo, Jawa Tengah dicuci bersih. Pencucian juga tidak bisa satu kali, namun bisa sampai 3 kali atau sampai air tak terlalu keruh. Dalam sekali produksi, tempat ini mengolah 200 kg kedelai hitam untuk menjadi kecap manis. Setelah itu, kedelai akan dimasak 3-4 jam atau hingga kedelai telah matang. Pematangan membuat kedelai mudah terbelah menjadi 2 untuk diambil saripatinya menjadi bahan pembuatan kecap. Setelah itu kedelai akan disaring dan dipisahkan dengan air rebusan kedelai. Meskipun namanya penyaringan, nih si kedelai hitamnya disaring, tapi air rebusannya tidak dibuang. Di bagian bawah ini nih, ada tempat untuk menyimpannya. Kalau saya tarik dia kebuang, dan itu jangan sampai terjadi. Karena sebetulnya salah satu kunci dalam pembuatan kecap manis, ya ini nih, air rebusannya. Saya akan kasih lihat nanti kepada Anda. Kita finishin yang ini dulu, kita selesaikan yang ini dulu. Kedelai kemudian didinginkan dengan bantuan kipas angin sebelum diberi ragi. Setelah dingin, kedelai hitam diberi ragi jamur jenis Aspergillus oryzae. Bila ragi ditaburkan dalam keadaan basah dan panas, maka ragi dipastikan akan mati dan proses fermentasi tak bisa berjalan. Nah, ini yang sudah didiamkan selama seminggu, ini sudah berfermentasi ya. Tuh jamur-jamurnya udah menutupi si kedelai hitamnya, jadi agak berwarna putih. Tapi baunya tuh kenceng ya, bau fermentasi, bau jamur. Padahal saya udah pakai masker 2 tapi baunya masih kenceng. Tapi baunya ini justru menjadi penanda bahwa ini sudah siap masuk ke proses fermentasi kedua. Jadi masih belum selesai perjalanan, masih panjang sebelum tiba ke rumah Anda. Turunin dulu, aduh, berat. Kedelai yang telah difermentasi selama 7 hari kemudian dicuci kembali. Kedelai hitam akan masuk ke proses fermentasi kedua. Pada proses ini, kedelai hitam dicampur dengan garam kasar. Gunakan adalah garam kasar dan pemirsa ini akan didiamkan atau difermentasi bagian kedua selama minimal 2 bulan. Itu untuk yang kecap kualitasnya bagus. Tapi kualitas yang spesial, yang top quality lah, itu didiamkan. Tahu berapa pemirsa minimal fermentasinya? 1 tahun minimal. Semakin lama semakin baik. Bahkan di sini ada yang sampai 2-3 tahun. Jadi kecap premium yang kita konsumsi kemungkinan besar itu bukan diproduksi di tahun ini, tapi tahun lalu, bahkan tahun-tahun sebelumnya lagi. Sangat lama. Ya, proses fermentasi yang memakan waktu berbulan-bulan sampai bertahun-tahun ini wajib menggunakan garam sebagai pengawet alami. Bila tidak, pembusukan dipastikan akan terjadi karena tempat ini tidak menggunakan pengawet kimia pada produknya. Air rebusan kedelai kan istilahnya mengandung ekstrak dari kedelai. Kedelai cikal bakal yang menimbulkan efek tekstur, warna, aroma itu dapatnya dari ekstrak air kedelainya itu, dari rebusannya itu ya. Selain juga dari proses perendaman, jadi proses itu ada proses pemecahan protein di sini. Jadi keluarnya warna, aroma, rasa di situ. Semakin lama di proses perendaman itu akan semakin teksturnya semakin keluar, aromanya, warnanya, dan rasanya pas kita diproses bakal lebih oke. Setelah itu, kedelai hitam yang masuk dalam proses fermentasi akan diaduk setiap hari.
Ya, setiap hari. Saya pikir fermentasi ini didiemin. Ternyata ini yang bikin rumit karena harus diaduk setiap hari. Jadi bayangin ketika akan dibikin kecap yang spesial berarti harus didiamkan 1-2 tahun. Saban hari ngaduk. Kagak usah nge-gym jadi ini. Bila kedelai tak diaduk secara konsisten, jamur yang tidak diinginkan akan tumbuh dan membuat kedelai bisa membusuk. Aroma khas jadi salah satu indikator kedelai hitam siap masuk ke proses selanjutnya. Semakin lama difermentasi, aroma akan menjadi semakin kuat. Ini proses pengecekan yang sudah di atas 1 tahun ya. Ini warnanya sudah berubah jadi kecoklatan. Wih, wanginya Pak. Saya pikir ketika 2 tahun kan wanginya bakal sih, tapi enggak. Ini wanginya tuh mirip tauco, tapi tauconya tuh tauco yang seger gitu loh, bukan tauco yang berbau menyengat, enggak. Makanya proses pembersihan itu jadi penting. Kenapa? Kalau masih ada sisa kotoran kan dia bisa jadi membusuk ya dalam tanda kutip, jadi mempengaruhi wanginya. Proses fermentasi yang super panjang akhirnya selesai. Waktunya masuk ke bagian selanjutnya. Proses ini dinamai ekstraksi. Proses ekstraksi hanya mengambil sari pati kedelai. Dan pemirsa, inilah jawaban mengapa air rebusan selalu dipakai, kemudian dicampur bareng-bareng jadi fermentasi, karena yang dipakai itu yang cair sebetulnya di bagian bawah ini yang dipakai. Nah, nanti bagian atasnya ini nih memang tidak terlalu bisa dipakai, tapi kan masih ada basa-basanya. Jadi bahasa dalam tanda kutipnya biar nggak rugi. Ini akan kita ambil sari patinya ya. Direbus lagi. Oke. Aduh, berat juga. Kedelai hitam direbus selama 3-4 jam atau sampai air rebusan berubah warna dari bening menjadi kecoklatan. Nah, ini nih yang unik nih. Segini tinggi ya. Wah, dalam sekali. Oke. Aduk pelan-pelan. Ya, kalau tadi nge-gym, yang ini sauna. Tapi wangi ya bang, kayak wangi manis, padahal belum pakai gula loh. Setelah perjalanan panjang fermentasi dan ekstraksi, kita masuk ke proses selanjutnya, memasak kecap manis. Kecap manis tak akan lengkap bila tak ada ini nih, gula kelapa. Oke, celemek sudah ready, waktunya kita masak. Dan ini menggunakan gula kelapa ya, bukan menggunakan gula aren. Karena gula kelapa itu biasanya tidak menambah aroma khas. Kalau gula aren kan yang suka minum kopi kekinian kan pasti tahu nih, ada aroma-aroma gula aren. Nah ini enggak, ini yang didapatkan adalah rasa manis dan ada kentalnya. Kita lempar ya, awas nanti nyiprat. Hup. Oh iya, selain gula kelapa dan air kedelai hitam, ada beberapa bahan lain juga pemirsa, seperti gula pasir, gula kelapa, serai, lengkuas, bawang putih, daun salam, dan juga daun jeruk. Jumlahnya disesuaikan dengan jenis kecap yang mau dibuat. Nyiprat. Gimana caranya biar nggak nyiprat? Pasti nyiprat gini ya? Oh, nyebur ke bawah. Oke. Penggunaan gula kelapa ini sangat banyak ya, persentasenya itu sekitar ya kurang lebih 70%. Jadi misalkan ada 1 liter kecap manis yang Anda beli, berarti 70% diantaranya itu ya itu adalah gula kelapa. Semakin banyak persentase gula kelapa, harga jual kecap dipastikan semakin mahal. Bila kecap standar sekitar 70% gula kelapa, kecap premium 80% diantaranya adalah gula kelapa. Setelah dimasak dalam mesin besar selama 4 jam, waktunya disaring. Total ada 3 kali penyaringan. Usahakan penyaringan kecap dilakukan ketika kecap mencapai titik didih. Wanginya itu ya. Si gula kelapa yang sudah dimasak, barengan sama si kedelai hitam yang sudah difermentasi airnya ya bang ya. Ini wanginya bro. Wah, tambahin rempah-rempah lagi ya. Makin wangi. Oke, setelah disaring dengan saringan halus, waktunya dikemas. Ada pouch untuk isi ulang, botol, dan juga jerigen isi 5 liter. Kelebihan dikit. Gak apa-apa ya. Ini harus berpikir dengan cepat sambil nutup, naro, nimbang. Ternyata. Ternyata.
885 924. Mohon maaf, ruginya banyak. Aduh. Dikurangin dikit. Biasalah. Feelingnya kurang baik. Menurut sejarawan kuliner, kehadiran kecap sebagai salah satu warisan kuliner Nusantara dimulai dari abad ke-17 dari negara Tiongkok. Namun awalnya bukan kecap manis dengan campuran gula kelapa yang hadir di Indonesia, melainkan kecap asin. Ketika abad ke-17 hingga 18, kecap ini masuk ke Nusantara dibawa oleh para pedagang VOC dari pelabuhan Dejima, Jepang ya. Kalau di Jepang disebut soyu ya. Terus kemudian masuk ke Nusantara, tapi ternyata masyarakat Nusantara itu nggak suka dengan yang sensasi asin ini ya. Ini yang secara kreatif mereka mengubah dan mencampurkan dengan gula merah. Ini yang membuat kenapa dari kekentalan ya beda dengan kecap asin yang cenderung encer ya. Ratusan tahun setelah pertama kali hadir di Nusantara, kini kecap manis menjadi salah satu bumbu wajib aneka makanan hidangan Nusantara. Seperti yang akan saya santap ini nih pemirsa, sate kambing, sate ayam, dan tongseng kambing. Semuanya menggunakan bumbu tambahan, kecap manis. Akhirnya setelah hari yang luar biasa panjang, saya akan menikmati makanan dengan kecap manis. Paling saya suka sate dan tongseng. Kita akan santap satenya dulu. Sate kambing kasih kecap. Pakai kecap manis tuh rasanya jadi lebih mantep, bikin jadi makin selera makan. Cakep banget emang, juara. Nah, sudah tahu kan kalau sebotol kecap yang ada di rumah Anda ternyata butuh proses panjang banget. Kalau mau jadi pengusaha kecap, ingat harus sabar karena butuh waktu bulanan hingga tahunan untuk membuat kecap manis. Kalau saya, kayaknya jadi penikmat kuliner Nusantara aja ya. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Jakarta.